tidaklah seorang anak laki-laki yang sudah meremehkan urusan sholatnya kecuali pasti akibat pertama yang akan dicampakkan dan ditimpakan kepadanya itu urusan syahwat. Di dalam surat Maryam Allah berfirman, khalfun adha'us sholata wa taba'us syahwat. Maka sesungguhnya ada sekelompok manusia yang mereka itu meremehkan sholat wa taba'us syahwat, dan pasti mengikuti syahwat. Allah itu menggandengkan kata meremehkan sholat dengan kata syahwat itu bergandengan, seiring. Setelah penyebutan kata meremehkan sholat, kata setelahnya itu adalah mengikuti syahwat. Sehingga para ulama mengatakan kepada kita, kalau ada anak laki-laki ketika usia balik masih berantakan urusan sholatnya, dan terus berantakan urusan sholatnya dan tidak pernah dewasa, hati-hati. Harus dicek handphonenya, harus dicek gadgetnya, gawainya, karena biasanya disitulah terjadi berbagai macam kasus perzinahan. Tidaklah banyak laki-laki ketika mereka dalam kondisi meremehkan urusan sholatnya, kecuali salah satu ancaman besar kepada laki-laki yang sudah meremehkan urusan sholat itu pasti menggampangkan urusan perzinahan. Sehingga kalau kita dapatkan ada seorang bapak parobaya, ada bapak muda, dan lain sebagainya, kok sampai mereka berzina, itu pasti ada benang merah yang membentuk kesamaan antara mereka ketika laki-laki itu berzina, karena mereka meremehkan urusan sholat. Mereka sholatnya bolong-bolong, mereka sholatnya jarang-jarang, atau mereka tidak disiplin dalam urusan sholat. Lah disitulah antum harus tahu, kenapa di dalam Islam kita mendapati bahwasanya perintah sholat itu harus betul-betul ditegakkan dengan tegas. Karena memang luar biasa perintah sholat itu. Kalau ada anak 10 tahun, mereka puasa, mereka tidak puasa, tidak diperintahkan mukul. Tapi kalau ada anak 10 tahun, mereka tidak sholat, kenapa? Kok diperbolehkan untuk dipukul? Selain wajah ya, pukulan mendidik, bukan pukulan benci, tapi pukulan kasih sayang. Karena untuk betul-betul mendisiplinkan anak kita dengan sholat. Karena anak kalau sudah selesai urusan sholatnya, maka sesungguhnya dia akan dibantu oleh Allah menundukkan urusan syahwatnya. Dan ini yang menjadikan kita harus paham, dari versi laki-laki biasanya terjadinya penyelewengan dalam urusan syahwat sampai mereka melakukan perzinahan dan tidak merasa berdosa dengan perzinahan, ya karena mereka termasuk pada kaum yang suka meremeh-remehkan urusan sholat. Yang kedua, dari versi perempuan